Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita, novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah, Part 8. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Sebelum Dr. Brewer menjawab, mereka mendengar suara keras, langkah kaki yang cepat dan berbunyi keras menuruni tangga ruang bawah tanah. Semuanya berpaling ke pintu ruang tanaman, melihat pandangan cemas Dr. Brewer yang masuk. Dia meraih ujung topi Dodgersnya saat ia berjalan marah ke arah dua anak itu. "Apa yang kalian lakukan di sini?" dia berteriak. "Kalian telah berjanji padaku. Inilah ibumu. Tidakkah kalian ingin?" Mrs. Brewer muncul di sisinya. Dia mulai mengucapkan salam, tapi berhenti, membeku di ngeri ketika dia melihat kejadian membingungkan. "Tidak," ia berteriak, melihat Dr. Brewer lain, Dr. Brewer tanpa topi, memegang kapak di depannya dengan kedua tangan. "Tidak." Wajahnya penuh dengan kengerian. Dia berpaling kepada Dr. Brewer yang baru saja membawanya pulang. Dr. Brewer, bertopi, melotot menuduh di Margaret dan Casey. "Apa yang kalian lakukan? Kalian membiarkannya lolos?" "Dia ayah kami," kata Margaret, dengan suara kecil mungil nyaris tak didengar. "Aku ayahmu." Dr. Brewer yang di depan pintu berteriak. "Bukan dia. Dia bukan ayahmu. Dia bukan manusia. Dia tanaman." Margaret dan Casey keduanya tersentak dan mundur ketakutan. "Kau yang tanaman," yang Dr. Brewer tanpa topi yang dituduh, mengangkat kapak. "Dia berbahaya." Dr. Brewer yang lainnya berseru. "Bagaimana kalian bisa membiarkan dia keluar?" Terjebak di tengah, Margaret dan Casey menatap dari satu ayah ke yang lainnya. "Siapa ayah mereka yang asli?" "Itu bukan ayahmu." Dr. Brewer dengan topi Dodgers berteriak lagi, bergerak ke dalam ruangan. "Dia itu salinan. Salinan tanaman. Salah satu eksperimenku yang tak beres. Aku menguncinya dalam lemari karena dia berbahaya." "Kau yang salinan." Dr. Brewer lain yang dituduh, dan mengangkat kapak lagi. Margaret dan Casey berdiri tak bergerak, saling pandang ketakutan. "Anak-anak, apa yang telah kalian lakukan?" Mrs. Brewer berteriak, tangannya menekan pipinya. Matanya lebar dengan tak percaya. "Apa yang telah kita lakukan?" tanya Margaret pada saudaranya dengan suara rendah. Menatap dengan mata terbelalak dari satu orang ke yang lain, Casey tampak terlalu takut untuk menjawab. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan," Casey berhasil berbisik. "Apa yang bisa kita lakukan?" Margaret bertanya-tanya dalam hati, menyadari bahwa seluruh tubuhnya gemetar. "Dia harus dihancurkan." Dr. Brewer yang memegang kapak berteriak, tatapannya seperti menyeberangi ruangan. Selain itu, tanaman-tanaman bergetar dan berguncang, mendesah keras. Sulur-sulur menjalar di tanah. Daun-daun berkilau dan berbisik. "Turunkan kapaknya. Kau tak bisa menipu siapapun," kata Dr. Brewer lainnya. "Kau harus dihancurkan." Dr. Brewer tanpa topi mengulangi, matanya liar, wajahnya merah padam. Bergerak lebih dekat, kapak berkilauan seakan berlistrik di bawah cahaya putih. "Ayah tak akan pernah bertindak seperti ini," Margaret menyadari. "Casey dan aku idiot. Kami biarkan dia keluar dari lemari. Dan sekarang dia akan membunuh ayah kita yang sebenarnya. Dan ibu. Dan kemudian kami. Apa yang bisa kulakukan?" Ia bertanya-tanya, mencoba untuk berpikir jernih meskipun pikirannya berputar liar tak terkendali. "Apa yang bisa saya lakukan?" Mengucapkan teriakan putus asa protes, Margaret melompat maju dan menyambar kapak dari tangan penipu itu. Dr. Brewer, tak bertopi, ternganga, seperti terkejutnya Margaret saat memantapkan pegangannya pada pegangan kapak. Ini lebih berat dari yang ia bayangkan. "Mundur!" Margaret menjerit. "Mundur, sekarang." "Margaret, tunggu!" Ibunya berteriak, masih terlalu takut untuk bergerak dari ambang pintu. Dr. Brewer tanpa topi berusaha meraih kapak. "Berikan kembali kepadaku. Kau tak tahu apa yang kau lakukan," dia memohon, dan membuat satu raihan liar untuk itu. Margaret menarik kembali dan mengayunkan kapak. "Mundur semua orang, tinggal mundur." "Terima kasih Tuhan." Dr. Brewer dengan topi Dodgers berseru.
Kita harus menaruhnya kembali di lemari. Dia sangat berbahaya. Dia melangkah ke Margaret. Berikan aku kapaknya. Margaret ragu-ragu. Beri aku kapaknya, tegasnya. Margaret berpaling kepada ibunya. Apa yang harus kulakukan? Mrs. Brewer mengangkat bahu tak berdaya. Aku tak tahu. Putri, jangan melakukannya, kata Dr. Brewer tak bertopi pelan, menatap mata Margaret. Dia memanggilku Putri, Margaret menyadari. Yang lainnya tak pernah. Apakah ini berarti bahwa ayah di lemari adalah ayahku yang asli? Margaret, beri aku kapaknya. Dr. Brewer satunya yang bertopi membuat satu raihan untuk itu. Margaret mundur dan mengayunkan kapak lagi. Mundur. Anda berdua. Tetap mundur, ia memperingatkan. Kau kuperingatkan, kata Dr. Brewer bertopi. Dia berbahaya. Dengarkan aku, Margaret. Mundur, ulangnya, putus asa untuk mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang satu adalah ayah asliku. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Matanya jelalatan bolak-balik dari satu ke yang lain, ia melihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki perban di tangan kanannya. Dan itu memberinya ide. Casey, ada pisau di dinding sana, katanya, masih tetap memegang kapak. Ambilkan untukku cepat. Casey menurut bergegas ke dinding. Ia butuh waktu beberapa saat untuk menemukan pisau di antara semua alat tergantung di sana. Dia berjinjit, mengulurkan tangan, menariknya, lalu bergegas kembali ke Margaret dengan pisau itu. Margaret menurunkan kapak dan mengambil pisau berbilah panjang darinya. Margaret, berikan aku kapaknya, desap pria di topi Dodgers tak sabar. Margaret, apa yang kau lakukan? Tanya orang dari lemari persediaan, tiba-tiba tanpa ketakutan. Aku punya ide, kata Margaret ragu-ragu. Dia mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia melangkah ke pria itu dari lemari persediaan dan menusuk jan pisau ke lengannya. Aduh, ia berteriak saat pisau memotong melalui kulitnya. Margaret menarik pisau kembali, yang telah membuat lubang tusukan kecil. Darah merah menetes dari lubang itu. Dia ayah kita yang sebenarnya, katanya pada Casey, mendesah lega. Sini, yah. Dia menyerahkan kapak. Margaret, kau salah. Pria dengan topi bisbol menjerit ketakutan. Dia menipumu. Dia menipumu. Dr. Brewer tanpa topi bergerak cepat. Dia mengambil kapak, mengambil 3 langkah ke depan, kapak menarik ke belakang, dan mengayunkannya dengan segala kekuatannya. Dr. Brewer bertopi membuka mulutnya lebar dan menjerit lirih ketakutan. Teriakan itu terhenti saat kapak memotong dengan mudah melalui tubuhnya, membelah dirinya jadi 2. Sebuah cairan hijau kental mengalir dari luka itu. Dan saat pria itu jatuh, mulutnya tetap terbuka tak percaya dan ngeri. Margaret bisa melihat bahwa tubuh sebenarnya adalah batang. Dia tak punya tulang, tak ada organ tubuh manusia. Tubuh berdebam ke lantai. Cairan hijau menggenang di sekitarnya. Putri, kita baik-baik saja, teriak Dr. Brewer, melemparkan kapak samping. Kau menebak dengan benar. Itu bukan tebakan, kata Margaret, tenggelam ke dalam pelukannya. Aku ingat darah hijau itu. Aku melihatnya. Larut malam. Salah satu dari kalian berada di kamar mandi, mengeluarkan darah-darah hijau. Aku tahu ayah asliku memiliki darah merah. Kita baik-baik saja. Mrs. Brewer menangis, bergegas ke dalam pelukan suaminya. Kita baik-baik saja. Kita semua baik-baik saja. Keempatnya bergegas bersama-sama dalam sebuah pelukan keluarga emosional. Satu hal lagi yang harus kita lakukan, kata ayah mereka, memeluk 2 anak. Ayo keluarkan Pak Martinez dari lemari. Saat makan malam, semuanya hampir kembali normal. Mereka akhirnya berhasil untuk menyambut kedatangan ibu mereka, dan mencoba menjelaskan kepadanya semua yang terjadi saat dia tak ada. Pak Martinez telah diselamatkan dari lemari persediaan, tak terlalu bingung untuk pakaian. Dia dan Dr. Brewer telah melakukan diskusi panjang tentang apa yang telah terjadi dan tentang pekerjaan Dr. Brewer. Dia mengatakan kekaguman total akan apa Dr. Brewer telah capai, tapi ia cukup tahu untuk menyadari bahwa itu bersejarah. Mungkin kau memerlukan lingkungan yang terstruktur, tawaran dari laboratorium kampus. Aku akan berbicara kepada anggota dewan tentang membuatmu kembali ke staf,
kata Martinez. Ini adalah caranya meminta ayah mereka kembali bekerja. Setelah mengantar Pak Martinez pulang, Dr. Brewer menghilang ke ruang bawah tanah selama sekitar 1 jam. Dia kembali berwajah muram dan kelelahan. Aku menghancurkan sebagian besar tanaman, jelasnya, tenggelam ke kursi. Aku harus melakukannya. Mereka menderita. Kemudian, aku akan menghancurkan sisanya. Setiap tanaman? Tanya Mrs. Brewer. Yah. Ada beberapa yang normal yang bisa kutanam kembali di taman, jawabnya. Dia menggelengkan kepala dengan sedih. Hanya sedikit. Saat makan malam, ia akhirnya memiliki kekuatan untuk menjelaskan kepada Margaret, Casey, dan Mrs. Brewer apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Aku mengusahakan satu tanaman super, katanya, secara elektronik mencoba membuat tanaman baru dengan menggunakan unsur-unsur DNA dari tanaman lain. Lalu aku tak sengaja memotong tanganku di kaca mikroskop. Aku tak menyadarinya. Tapi beberapa darahku bercampur dengan molekul tanaman yang kugunakan. Ketika aku menyalakan mesin, molekulku bercampur dengan molekul tanaman dan aku berakhir dengan sesuatu yang merupakan sebagian manusia, sebagian tanaman. Itu kotor? Casey berseru, menjatuhkan segarpu kentang tumbuk. Yah, aku ilmuwan, jawab Dr. Brewer, jadi aku tak berpikir itu kotor. Kupikir itu cukup menarik. Maksudku, disinilah aku, menciptakan suatu jenis makhluk yang sama sekali baru. Tanaman-tanaman itu dengan wajah, Margaret mulai. Ayahnya mengangguk. Ya. Itu yang kubuat dengan memasukkan bahan manusia ke bahan tanaman. Aku terus menempatkan mereka dalam lemari persediaan. Aku jauh terpengaruh. Aku tak tahu seberapa jauh aku bisa berjalan, bagaimana manusiawi tanaman yang bisa kubuat. Aku bisa melihat bahwa kreasiku tak bahagia, menderita. Tapi aku tak bisa berhenti. Itu terlalu menarik. Dia minum air dari gelasnya dengan lama. Kau tak mengatakan padaku semua ini, kata Mrs. Brewer, menggelengkan kepala. Aku tak bisa, katanya. Aku tak bisa bilang siapa-siapa. Aku terlalu terlibat. Lalu suatu hari, aku berbuat terlalu jauh, aku membuat sebuah tanaman yang merupakan salinan dariku dalam hampir segala hal. Dia terlihat seperti aku. Dia terdengar seperti aku. Dan dia punya otakku, pikiranku. Tapi dia masih bertindak seperti satu tanaman di beberapa hal. Margaret berkata. Dia makan makanan tanaman dan dia tak sempurna, kata Dr. Brewer, condong ke depan di atas meja makan, berbicara dengan suara rendah dan serius. Dia memiliki kelemahan tapi ia cukup kuat dan cukup pintar untuk mengalahkanku, untuk mengunciku di lemari, mengambil tempatku dan untuk melanjutkan eksperimenku. Dan ketika Martinez datang tiba-tiba, ia mengunci Martinez di lemari juga, sehingga rahasianya akan aman. Apakah kepala penuh dengan daun salah satu kelemahannya? Tanya Casey. Dr. Brewer mengangguk. Ya, ia hampir tiruan sempurna dariku, hampir seorang manusia sempurna. Tapi tak cukup. Tapi, ayah, kata Margaret, menunjuk, Anda memiliki daun di kepala Anda, juga. Dia mengulurkan tangan dan mencabutnya satu. Aku tahu, katanya, wajahnya berubah jijik. Itu benar-benar kotor, ya? Semua orang setuju. Nah, ketika aku memotong tanganku, beberapa bahan tanaman bercampur dengan darahku, masuk ke sistemku, jelasnya. Dan kemudian aku menyalakan mesin-mesin ini menciptakan reaksi kimia yang kuat antara bahan tanaman dan darahku. Lalu, rambutku rontok semalam. Dan daun segera mulai bertunas. Jangan khawatir, guys. Daun sudah mulai rontok. Kupikir rambutku akan tumbuh kembali. Margaret dan Casey bersorak. Kukira semuanya akan kembali normal di sini, kata Mrs. Brewer, tersenyum pada suaminya. Lebih baik dari biasanya, katanya, tersenyum kembali. Jika Martinez meyakinkan Dewan untuk memberikan pekerjaanku kembali, aku akan merobek ruang bawah tanah dan mengubahnya menjadi ruang permainan terbaik yang pernah kalian lihat. Margaret dan Casey bersorak lagi. Kita semua akan hidup dan aman, kata Dr. Brewer, memeluk kedua anak-anak sekaligus. Terima kasih untuk kalian berdua. Itu adalah malam paling bahagia Margaret bisa ingat. Setelah mereka membersihkannya, mereka semua pergi keluar makan es krim. Sudah hampir pukul 10 saat mereka kembali.
Dokter Brewer menuju ruang bawah tanah. Hei, kemana kau akan pergi? Panggil istrinya curiga. Aku hanya akan turun untuk menangani sisa tanaman, Dokter Brewer meyakinkannya. Aku ingin memastikan bahwa semuanya sudah hilang. Ini babak mengerikan dalam kehidupan kita. Pada akhir minggu, sebagian besar tanaman telah hancur. Setumpuk raksasa daun, akar, dan batang dibakar di api unggun yang berlangsung selama berjam-jam. Beberapa tanaman kecil telah dicangkok keluar. Semua peralatan telah dibongkar dan diangkut ke universitas. Pada hari Sabtu, seluruh keluarga Brewers pergi untuk memilih meja biliar untuk ruang rekreasi baru di ruang bawah tanah. Pada hari Minggu, Margaret mendapati dirinya berdiri di belakang kebun, menatap perbukitan emas. Sekarang ini sangat damai, pikirnya senang. Begitu damai di sini. Dan begitu indah. Senyum memudar dari wajahnya ketika ia mendengar bisikan di kakinya. Margaret. Dia menunduk melihat bunga kuning kecil menyenggol pergelangan kakinya. Margaret, bisik bunga, tolong aku. Tolong? Tolong aku. Aku ayahmu. Sungguh aku ayahmu yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita novel Goosebumps, dengan judul Jauhi Ruang Bawah Tanah. Karya, R.L. Stein berakhir di sini. Dan untuk cerita novel Goosebumps lainnya akan segera diupload di channel Dongeng Malam. Jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel Dongeng Malam bisa lebih berkembang lagi.